25, apa kamu sudah yakin? Pada saat tabib Prabu sedang mengobati Tuan Sadam, Dirga bertanya pada Abimanyu yang berada di samping dengan penasaran. Apa tabib Prabu ini sangat hebat? Bagaimanapun, Dirga telah masuk penjara selama 5 tahun dan tidak sering ke rumah sakit sebelum dia masuk penjara. Dia benar-benar belum pernah mendengar tentang orang hebat seperti itu. Tabib Prabu sangat hebat, dia benar-benar luar biasa. Begitu mengungkit tabib Prabu, Abimanyu jadi merasa tidak mengantuk. Dia sangat mengagumi tabib ini, seperti sungai yang mengalir terus-menerus dan tidak terkendali. Aku tidak berani membicarakan orang lain. Tapi lutut kaki ayahku selalu sakit setiap berjalan, dia hampir harus menggunakan krak di sisa hidupnya. Bahkan sudah pergi ke banyak dokter pun tidak ada gunanya. Kemudian, saya sangat beruntung bertemu dengan tabib Prabu. Coba Anda tebak apa yang terjadi? Sekali aku puntur, kaki ayah saya langsung membaik. Sampai sekarang ayahku bisa berjalan dengan cepat dan semangat, bahkan lebih lincah dariku. Ketika Dirga mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, benar-benar sangat hebat. Lalu, kenapa kamu tidak aku puntur juga? Haha, Tuan Satria lucu sekali. Abimanyu tersenyum pahit. Aku tidak sakit, buat apa aku puntur? Anda jangan keras kepala. Kata ayah saya, banyak pejabat tinggi yang datang memeriksa penyakitnya pada tabib Prabu. Dia benar-benar terkenal. Tapi, sekarang tabib Prabu sudah tua, jadi tidak sering mengobati orang lagi. Karena Tuan Sadam adalah orang terhormat makanya bisa mengundang tabib Prabu. Di tengah pembicaraan mereka, Prabu sudah mendiagnosis denyut nadi Tuan Sadam dan menjelaskan penyebabnya. Semuanya pun tampak sedikit paham. Pada akhirnya, dari penjelasan tabib Prabu mendiagnosis penyakit flu. Ergi berkata dengan aneh, ayahku sakit sangat parah. Bagaimana itu bisa disebabkan oleh flu biasa? Prabu tersenyum dan menjelaskannya dengan sabar. Meskipun flu adalah penyakit ringan, itu bisa membunuh orang ketika mereka sakit. Dalam pengobatan tradisional, flu adalah penyakit yang tahan lama. Di musim yang berbeda, setiap kali dikombinasikan dengan energi musiman, itu bisa menyakiti orang, sehingga menunjukkan gejala yang berbeda pula. Menurutku, Tuan Sadam mempunyai gejala seperti demam, sakit kepala, sakit tubuh, batuk, lapisan lidah tampak putih dan denyut nadi kencang. Ditambah lagi dengan usianya yang sudah tua dan kondisi tubuhnya yang lemah, jadi mudah terinfeksi, makanya jatuh sakit. Angga dengan cepat bertanya, lalu apa tabib Prabu mempunyai cara untuk menyembuhkannya? Haha. Prabu tertawa. Orang-orang selalu menyebut teknik akupunturku sangat hebat, karena sebagian besar penyakit bisa disembuhkan dengan akupuntur milikku. Meskipun ayahmu sakit parah, aku yakin bahwa aku bisa membuat Tuan Sadam kembali sehat hanya dengan 3 jarum akupuntur. Begitu ucapan ini dilontarkan, anggota keluarga Simbolo sangat girang dan berterima kasih padanya, nyaris saja hendak berlutut berterima kasih pada tabib Prabu. Haha. Saat semuanya sedang bersuka cita merayakannya, tiba-tiba terdengar suara tawa yang tidak bersahabat dan terdengar sarkasma. Dirga menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, merasa agak tidak berdaya. Tadinya begitu mendengar Abimanyu yang begitu membanggakan orang ini sampai mengatakannya luar biasa, dia kira hari ini benar-benar bertemu dengan tabib yang sangat hebat. Namun, saat mendengar diagnosisnya mengenai penyakit Tuan Sadam, ternyata dia benar-benar tidak berpengetahuan. Apa yang kamu tertawakan? Ketika Ergi melihat Dirga sedang tertawa, dia makin naik pitam. Kenapa kamu masih di sini? Apa kamu masih ingin membuat keributan? Begitu dia ingin menyuruh seseorang untuk mengusirnya, Prabu menyelanya dan bertanya, aku ingin tahu apa kamu mempunyai pendapat yang berbeda? Karena kita adalah tabib, maka kita bisa diskusikan bersama. Dirga berkata dengan serius. Tentu saja aku mentertawakan tabib Prabu yang tidak pandai mempelajari ilmu kedokteran. Bahkan kamu tidak bisa membedakan gejalanya, lalu kamu masih berani membual bisa menyembuhkannya. Begitu ucapan ini dilontarkan, semua orang terkejut. Berani sekali dia mempertanyakan keterampilan medis tabib Prabu di hadapan banyak orang. Nyalinya besar sekali. Abimanyu yang ketakutan di sampingnya juga segera menarik ujung baju Dirga, mengisyaratkannya untuk berhenti bicara. Saat ini, Prabu yang bisa mengendalikan amarahnya dengan baik pun tidak bisa menahan amarahnya dan berkata, lalu menurutmu, penyakit Tuan Sadam disebabkan oleh apa? Energi jahat. Dirga berkata, energi jahat yang memasuki tubuh yang menyebabkan kondisi Tuan Sadam berangsur-angsur memburuk dan lepas kendali. Gejala flu memang mirip dengan energi jahat tetapi itu berbeda. Begitu mendengar Dirga mengungkit soal energi jahat, Kanaya yang di samping tampak memikirkan sesuatu. Kemudian dia mengelilingi bangsal dan menemukan patung giok, lalu dia menaruh patung giok itu di depan lemari ranjang pasien. Tuan Dirga, apa ini? Kanaya bergegas memberikan patung giok itu pada Dirga untuk dia tangani. Apa mungkin kakekku akan membaik setelah patung giok ini dibuang?
Dirga menggelengkan kepalanya dan menjatuhkan patung giok itu. Energi jahat di dalam patung giok sudah menginvasi tubuh Tuan Sadam. Jadi itu sudah terlambat. Dasar omong kosong! Prabu berkata dengan marah. Energi jahat apanya? Kita berdua adalah tabib, bukan penipu. Jangan gunakan tipu muslihat non-medis ini untuk membodohi orang. Nama baik pengobatan tradisional bisa rusak oleh penipu sepertimu. Kamu telah berulang kali mempertanyakan keterampilan medisku, maka hari ini aku akan memberitahumu kalau kemampuan aku pun turku tidak bohong. Kalau dalam 3 tusukan aku pun tur tidak bisa menyembuhkan Tuan Sadam, aku bersedia memujamu sebagai guru dan menurutimu. Dirga juga berkata, baiklah, karena kamu berkata begitu, kalau kamu bisa menyembuhkan beliau dengan 3 tusukan aku pun tur, aku juga akan memuja. Saat bicara sampai sini, Dirga menggelengkan kepala dan berkata, tidak, kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi guruku. Bagaimanapun, 100 lebih guru Dirga mempunyai keterampilan yang unik dan mereka adalah orang-orang hebat di industri yang mereka geluti. Dan tabib seperti Prabu mana bisa lolos masuk ke dalam jajaran guru Dirga? Kalau begitu kamu boleh membunuhku, memotong atau apapun yang kamu mau. Ucap Dirga. Begitu mendengar hal ini, Prabu kembali marah. Kalau kamu ingin memujaku sebagai guru, aku pun tidak akan menerima murid sepertimu. Selesai bicara, Prabu mengeluarkan jarum peraknya dan bersiap untuk membersihkan namanya. Dengan jarum perak di tangan, seluruh aura Prabu juga berubah. Dia menghilangkan kebencian permusuhan tadi dan menjadi agak acuh. Kemudian, begitu Prabu menggenggam jarum perak, muncul gumpalan asap putih. Menggunakan jarum untuk mengendalikan energi? Begitu melihat hal ini, Dirga diam-diam mengangguk. Diam-diam Dirga berpikir bahwa tabib ini mempunyai kemampuan akupuntur yang cukup bagus, meskipun kemampuan diagnosisnya kurang. Orang-orang di sekitarnya juga kagum melihat hal ini. Memang hebat, benar-benar luar biasa. Anak konyol itu punya mata, tapi tidak bisa lihat kemampuannya. Bagaimana bisa dia mengejek tabib Prabu mempunyai keterampilan medis yang buruk? Berani sekali dia. Tunggu tabib Prabu menyembuhkan Tuan Sadam baru kita beri dia pelajaran. Di bawah tatapan penuh harap dari keluarga Simbolo, Prabu dengan tegas menusukkan jarum pertama. Tuan Sadam seketika langsung tersadar dan membuka kedua matanya, lalu mengeluarkan hawa keruh, serta wajahnya yang pucat pun perlahan kembali normal. Dia sudah bangun. Tuan sudah bangun. Tabib ajaib. Itu benar-benar jarum untuk menyembuhkan penyakit. Ayah, bagaimana perasaan ayah? Tuan Sadam mengangguk pelan dan berkata, jauh lebih baik. Prabu merasa bangga dan sombong begitu 1 tusukan akupunturnya manjur. Prabu menoleh ke arah Dirga dan berkata, bagaimana? Apa kamu sudah yakin? Bab 26, mintalah aku kembali. Apa kamu sudah yakin? Para anggota keluarga Simbolo satu persatu juga ikut berbicara begitu Prabu menyerang balik. Apa kamu yakin sekarang? Mari kita lihat seberapa tangguh kamu. Cepat berlutut dan minta maaf pada tabib Prabu. Belum terlambat untukmu berlutut dan memujanya sebagai guru. Kalau tabib Prabu mau menerimamu sebagai murid, itu adalah keberuntunganmu bisa melakukan kultivasi di masa tua. Bahkan Kanaya pun berbisik menasihatinya. Tuan Dirga, tundukkan saja kepalamu dan akui kesalahanmu. Dalam menghadapi keraguan dan penganiayaan seluruh penonton, Dirga tetap tidak peduli. Tabib Prabu, kamu bilang ingin menyembuhkan bukannya membuat pasien sadar. Kedua kata ini sangatlah berbeda. Aku yakin atau tidak juga harus lihat apa kamu berani menusuk untuk yang kedua kali atau tidak. Prabu tersenyum dengan marah. Memangnya kenapa aku tidak berani? Baiklah, kalau begitu, aku akan menyembuhkan penyakit Tuan Sadam sepenuhnya. Lihat saja nanti kamu bisa bicara apa lagi. Kemudian, Prabu membawa jarum itu lagi dengan ekspresi serius. Dia menusukkan jarum kedua ke dalam tubuh Tuan Sadam. Saat jarum perak memasuki tubuhnya, di atas kepala Tuan Sadam, tanpa diduga juga memancarkan energi yang padat. Energi sejadi mengalir ke seluruh tubuh, seolah-olah ada arus hangat, menyerang semua anggota badan dan tulang. Nyaman. Tuan Sadam merinding dan mengerang lembut. Dia memejamkan matanya dan menikmatinya dengan tenang, seolah sedang berendam di pemandian air panas. Wajah Tuan Sadam yang memerah perlahan kembali normal seperti di perjamuan ulang tahun tadi malam. Semangatnya pun sudah benar-benar pulih. Sesaat kemudian, Tuan Sadam duduk dan meregangkan tubuh, berpura-pura bangun dari tempat tidur dan bergerak. Tuan Sadam, jangan bangun dari tempat tidur. Prabu dengan cepat menghentikannya. Tunggu aku menghilangkan penyakit di tubuhmu dulu, baru kamu bangun dari tempat tidur. Oh, ternyata tabib Prabu. Begitu melihat Prabu, Tuan Sadam langsung kegirangan. Maaf atas ketidaksopanan aku. Aku tadi masih bertanya-tanya siapa yang menyelamatkanku. Ternyata kamu. 10 tahun yang lalu,
saat pembuluh darah Tuan Sadam tersumbat, tabib Prabu yang menyembuhkannya, sehingga mereka berdua menjadi saling mengenal. Kamu menyelamatkanku sekali lagi. Tuan Sadam memegang tangan Prabu dengan penuh semangat dan rasa syukur. Sudah menjadi tugas seorang tabib untuk menyembuhkan pasien, ucap Prabu sambil tersenyum. Berbaringlah, aku akan memberimu satu tusukan terakhir dan setelah itu kamu tidak akan sakit lagi. Anggota keluarga Simbolo bergegas membaringkan beliau dan menunggu penyakitnya sembuh total. Pada saat Prabu sedang menyiapkan jarumnya bersiap untuk menusuk jarum terakhir, Dirga segera memperingatinya. Sekali lagi kuingatkan pada kalian, tusukan terakhir ini sama sekali tidak akan menyelamatkan Tuan Sadam. Karena Prabu sedang menggunakan teknik menyingkirkan penyakit flu untuk mengusir energi jahat di tubuhnya. Penyakit flu memang bisa diusir, tetapi seberapa kuat energi jahat itu? Bagaimana dia bisa menggunakan teknik seperti ini untuk mengusir energi jahat itu? Begitu jarum terakhir ditusuk, maka akan benar-benar meledakkan energi jahat itu dan tidak akan dapat pulih. Diam! Ergi sangat marah dan berkata, Bocah tengik, kamu masih berani berbicara omong kosong. Kamu sedang membuat dirimu dihargai, kan? Siapa yang dari tadi banyak bicara, bahkan meragukan kualitas kemampuan tabib Prabu? Tuan Sadam pun bersandar di ranjang untuk melihat orang itu. Kemudian dia baru menyadari bahwa ada Dirga di sini. Kamu! Begitu melihat Dirga, Tuan Sadam juga sangat marah. Kamu orang yang menyumpahiku orang sekara tadi malam dan hari ini kamu di sini untuk menakuti orang. Sebenarnya apa motifmu? Tidak ada seorang pun di keluarga Simbolo yang telah menyinggungmu, kan? Melihat Dirga yang terus-menerus mengganggu pengobatan tabib Prabu, bahkan Abimanyu pun jadi memiliki kesan yang buruk pada Dirga, dia benar-benar tidak mengerti apa motif Dirga. Dia bahkan agak menyesal membawa Kanaya hari ini menemui Dirga. Jika tahu ada tabib Prabu di sini, untuk apa dia repot-repot meminta bantuan Dirga? Membawa Dirga ke sini bukannya membantu menyelesaikan masalah, malah membuat keributan. Kamu masih tidak yakin? Prabu berkata dengan kesal. Kedua jarumku ini sudah hampir menyembuhkan Tuan Sadam. Bahkan sebenarnya tidak perlu menusuk jarum terakhir ini, perlahan juga bisa kembali normal dengan pelan-pelan melakukan kultivasi. Tapi kamu masih berani menakutiku? Kamu kira aku akan takut? Aku malah makin ingin menusuk jarum terakhir ini agar kamu mengakui kekalahanmu. Aku akan menggunakan seluruh kekuatanku untuk sepenuhnya menghilangkan flu di tubuh Tuan Sadam. Dirga berkata, Sepertinya kamu ingin melakukannya sampai selesai karena ingin dia mati. Tidak masuk akal. Tuan Sadam sudah tidak tahan lagi. Tadi malam dia disumpahi orang sekarat oleh Dirga dan hari ini dia disumpahi cepat mati lagi oleh Dirga. Cepat! Usir orang ini! Dan masukkan dia ke dalam daftar hitam keluarga Simbolo. Begitu ucapan itu dilontarkan, anggota keluarga Simbolo menghampirinya dan mau mengusirnya secara paksa. Kalian tidak perlu bergerak, aku akan keluar sendiri. Selesai bicara, Dirga keluar dari bangsal tanpa menoleh ke belakang. Tuan Satria, aku akan mengantarmu. Abimanyu pun tidak tega saat melihat Dirga yang keluar sendirian, jadi dia mengikutinya. Kanaya tidak bergerak kali ini, bahkan tatapannya sulit diartikan. Dirga memang menyelamatkannya sekali, tetapi dia terus menyumpahi kakeknya, seolah-olah dia tidak bisa melihat kebaikan Tuan Sadam, sehingga membuat Kanaya juga sangat marah. Tuan Satria, kenapa kamu begitu? Saat di luar bangsal, Abimanyu menggelengkan kepalanya dengan pasrah. Ayo, pergi, Tuan Satria, aku akan mengantarmu pulang. Dirga berdiri di luar bangsal dan tidak berniat pergi. Tidak perlu terburu-buru. Dalam 1 menit, orang-orang di dalam akan menangis dan memohon padaku untuk kembali.